Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan keluarga besar TNI Polri di acara Halal Bihalal di Balai Kartini, Jakarta. Satu hal yang menarik perhatian, Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat yang juga Wakil Presiden Indonesia ke-6, Tri Sutrisno, tampak duduk di kursi depan bersama Presiden Prabowo dan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan pelaksana tugas Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI AD, Majen Purnawirawan Komarudin Simanjuntak. Nama Tri Sutrisno muncul pasca putranya, Letjen Kunto Arif Wibowo dimutasi dari jabatan Pangkogap Wilhan I. Namun mutasi itu dibatalkan tak lama setelahnya. Sebelumnya, Tri Sutrisno adalah salah satu purnawirawan yang mengusulkan pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wapres. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyinggung peran prajurit TNI yang sudah purna tugas untuk tetap memberikan sumbangsi kepada negara. Presiden juga menghargai sikap dan pendapat purnawirawan, meski harus diselaraskan dengan situasi negara. Kita hargai semua sikap, semua pendapat, tapi tentunya kita harus belajar dari sejarah. Kita harus lihat kenyataan yang sedang berlaku. Bahwa di dunia ini sekarang, hanya yang kuat yang survive. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan menilai kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Halal Bihalal Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan Polri hal biasa. Aceh bilang kehadiran Presiden Prabowo merupakan bentuk keterbukaan terhadap sahabat lama. Bahkan sahabat-sahabat beliau, tentu bagi kami cara Bapak Presiden untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan para purnawirawan tersebut merupakan salah satu langkah yang baik untuk menjaga kebersamaan dalam pemerintahan. Pertemuan ini jadi perhatian karena sebelumnya Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat 8 tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Surat tersebut tertandatangan Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi dan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dengan diketahui Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Salah satu usulannya agar posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden diganti. Hal ini dikomentari Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang juga Purnawirawan Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan, yang menyentil sejumlah purnawirawan yang meminta pergantian wakil presiden. Luhut menyebutnya sebagai perilaku kampungan. Unsur politiknya Pak, Presiden Prabowo ini menegur Panglima TNI ini benar Pak? Kan bisa aja terjadi. Nggak ada hal yang aneh-aneh. Saya Pak Luhut memantau itu Pak ya? Dan katanya disangkut pautkan dengan adanya ada unsur pemaksulan Pak Gibran dari Pak Gibran. Apa sih? Kita harus kompak itu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan ya. Jadi kita harus fokus di mana mendukung pemerintah. Luhut berpandangan dalam situasi ekonomi dunia yang tidak stabil, dibutuhkan kekompakan, termasuk mendukung pemerintah menyelesaikan berbagai tantangan. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah sejumlah peristiwa yang terkait dengan purnawirawan TNI, diantaranya soal suara-suara pencopotan Gibran dan batalnya mutasi anak Tri Sutrisno, apakah pertemuan Presiden dengan purnawirawan TNI dalam halal bihalal punya makna tertentu yang berkaitan dengan situasi politik saat ini? Kita akan ulas bersama dengan sejumlah narasumber, sudah bergabung melalui sambungan daring. Ada Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas tahun 2016-2022. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi. Dan hadir juga di studio, saudara, ada pengamat militer Anton Ali Abbas dan juga pengamat politik Agung Baskoro. Selamat pagi, Mas Anton, Mas Agus. Pagi, Mas Bre. Pagi, Pak Agus. Mas Agung maksudnya, kalau Pak Agus kan ada di daring. Iya, Pak Agus ya. Pak Agus. Ini semuanya soalnya ya. Baik, saya mau ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, melihat kemarin Pak Prabowo bertemu dengan purnawirawan TNI di Balai Kartini seperti itu ya, di tengah kondisi yang seperti ini. Seperti apa sih Pak Agus melihatnya? Hal itu merupakan hal yang sangat baik karena kalau diingat semua purnawirawan itu berasal dari sumber
satu sumber yang sama, yaitu sebagai perwira TNI. Dan ketika kita berada dalam keadaan aktif sebagai perwira TNI, kita didasarkan kepada satu dasar bersikap, yaitu Sabta Marga. Arti Sabta Marga itu apa? Arti Sabta Marga itu adalah above politics. Sabta Marga tidak memasuki intervensi politik atau memasuki wilayah politik. Walaupun sebagai purnawirawan kita bebas untuk menyatakan pendapat, tetapi kalau kita sangat menjiwai jiwa dari Sabta Marga, hendaknya memang itu tetap menjiwai perilaku kita, yaitu bahwa kita tidak perlu masuk ke dalam wilayah politik praktis. Kalau istilahnya sekarang membedakan antara politik dengan politik praktis, yaitu keberpihakan di dalam isu-isu politik yang membelah masyarakat. Tetapi kalau dikatakan bahwa tidak ada prajurit tua yang mati, tetapi hanya tetap sebagai pejuang, maka hendaknya kita juga tidak ada yang melarang untuk berhenti berpikir. Kita tetap boleh berpikir, hanya saja bahwa disampaikan tanpa mengambil bentuk gerakan politik. Jadi pertemuan itu saya anggap sangat positif untuk merenungkan kembali bahwa kita berasal dari satu sumber, yaitu yang berdasarkan Sabta Marga. Nanti untuk penyelesaian ke depannya, mungkin untuk pertanyaan berikutnya, saya akan menjelaskan lagi. Terima kasih. Oke, bisa dikatakan ini untuk meredam situasi politik yang kemarin sempat memanas terkait dengan usulan dari Forum Purnawirawan TNI ya, Pak Agus ya? Iya betul, meredam ini hanya sifatnya sementara. Meredam ini hanya sifatnya gejala, tetapi masih belum memberikan jalan untuk memberi solusi tentang masalah substantif yang menjadi masalah dasar dari perbedaan pendapat tersebut, yang itu masih perlu untuk difikirkan. Baik. Saya ke Mas Anton. Mas Anton melihatnya kemarin ini kan dengar-dengar memang dadakan gitu ya diadakannya halal bihalalnya. Kemudian kebetulan Pak Prabowo bilang memang bisa hadir, dan di tengah kondisi yang seperti ini juga sepertinya ada makna tersembunyi di balik ini. Apakah memang untuk mengcounter isu yang selama ini sedang berkembang terkait dengan tadi ya beberapa poin, ada soal usulan dari Forum Purnawirawan, kemudian ada juga terkait dengan mutasi anak dari Pak Sutrisno, Letjen Kunto. Ini seperti apa Mas Anton? Ya, jelas Mas Bre bahwa pertemuan kemarin saya menganggapnya inilah untuk menurunkan tensi. Kenapa? Karena tentu saja apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah sebagai bentuk mitigasi agar eskalasi politiknya tidak banyak meluas lagi gitu. Karena kan sebenarnya kita bisa melihat runtutan ya, bagaimana tuntutan itu naik pada tanggal 17, lalu tanggal 25 sudah ada respon sebenarnya dari istana, bagaimana Pak Wiranto itu sempat berkonsultasi dengan Pak Prabowo, tapi kemudian tereskalasi lagi dengan adanya skep mutasi gitu ya. Jadi ada rentetan-rentetan yang kemudian Pak Prabowo saya menduganya adalah bermaksud kita harus turunkan. Dengan apa? Dengan adanya gestur, karena nanti Mas Agung juga kan dengan gestur, sehingga kemudian dia harus tempatkan bahwa samping-sampingan antara Pak Tri dengan Pak Prabowo itu menunjukkan bahwa kita nggak ada masalah sebenarnya saya dengan ini. Gitu. Jadi ini yang ingin juga ditunjukkan kepada publik bahwa ketika waktu kemarin ada mutasi, saya itu sebenarnya nggak ada masalah dengan ini. Jadi itu yang saya tangkap ya ketika ada gestur seperti itu, karena memang kalau lihat profil Pak Prabowo kan sangat hormat dengan seniornya siapapun seniornya itu gitu. Jadi gestur itu yang ingin ditampilkan sama Pak Prabowo bahwa beliau nggak ada masalah dengan itu, sekaligus adalah juga ingin mempertegas konsolidasi, karena Forum Purnawirawan ini kan memang bukan lembaga yang yang solid selainnya kayak PABRI, PPAD, PPLN, PPAU ya. Jadi ini memang kumpulan purnawirawan gitu yang lepas dari mereka bajunya dari mana gitu, kemudian menuntut pada satu hal. Tapi memang tadi seperti yang Pak Agus sampaikan bahwa karena ini cuma untuk menurunkan tensi, tapi inti masalahnya belum dibicarakan. Ya.
apalagi misalnya yang dituntut kemarin tidak hadir gitu ya. Ini kan juga menjadi menarik ya. Ini apakah kita lagi mau lokalisir masalah nih? Jadi masalah sama saya sudah selesai, yang ini belum gitu. Oke. Mungkin satu-satu kali ya diselesaikan ya. Tapi kalau Mas Agung melihatnya seperti apa nih? Apakah sekedar menurunkan tensi tapi belum menyentuh ke pokok persoalannya, dan bagaimana dengan gesturnya Pak Prabowo kemarin yang sempat hormat dulu kemudian duduknya di samping, berber di samping gitu ya. Ini seperti apa Mas Agung melihatnya? Ya, pertama ini aksi reaksi politik ya Mas ya. Ada aksi dari Forum Purnawirawan yang sifatnya informal, memberikan 8 poin, kemudian ada reaksi dari yang formal nih, yang diwakili oleh PPAD, PPAU, PPAL misalkan, kemudian ini ada halal bihalal PPAD dengan Presiden. Jadi ini penting, walaupun ujungnya nanti meredam ya, tapi minimal ada respon yang diberikan oleh pemerintah, baik oleh Pak Wiranto ataupun lewat forum-forum purnawirawan yang resmi itu. Karena ini penting, memastikan bahwa ketika mereka memberi masukan, arahannya jelas, pun ketika mereka melakukan hal-hal di luar itu sebagai tindak lanjut, arahannya juga jelas karena dikawal oleh purnawirawan forum yang lain semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya mencoba melihat situasi forum ketika kemarin dilaksanakan, itu kan menarik, tadi sempat disinggung. Pak Prabowo dengan Pak Tri duduk berbarengan, kemudian sebelum pidato, Pak Prabowo memberikan hormat. Itu saya kira salah satu arahan bagaimana Pak Prabowo merangkul semua kalangan, baik purnawirawan yang informal tadi, maupun maupun yang formal semacam itu. Nah yang menarik, Mas Gibrannya nggak ada. Nah apakah ini ada kendala teknis ataupun substantif? Saya nggak tahu, nanti bisa di cross check sama panitia ya. Karena ini bisa menguatkan dugaan bahwa memang ada hal-hal yang tidak bisa dibantah, bahwa relasi antara keluarga Solo dengan forum purnawirawan itu memang ada kendala ataupun ada semacam disharmoni semacam itu. Tapi Pak Prabowo lagi dan lagi tampil sebagai orang yang merangkul semua. Mau itu purnawirawan, mau itu Mas Gibran, karena kita tahu sebelum itu ada rapat paripurna di kabinet yang mengungkapkan bahwa beliau satu suara, satu nada dengan Pak Jokowi, apalagi dengan Mas Gibran semacam itu. Jadi posisi Pak Prabowo semacam ini saya kira oke, bagus gitu. Karena apa? Karena kita butuh orang yang bisa menjembatani, berkomunikasi dengan pihak-pihak dalam tanda petik yang punya dinamika relasi semacam itu, sehingga pada ujungnya tidak ada yang kemudian rakyat kita yang dirugikan, seperti itu. Oke, baik. Jadi langkah Pak Prabowo sebenarnya langkah yang cukup aman dan juga memang harus dilakukan untuk sekarang, paling tidak untuk sementara seperti itu ya. Kemudian saya ke Pak Agus lagi. Pak Agus, kalau melihat tadi pernyataan Anda terkait dengan militer seharusnya tidak masuk ke ranah politik praktis ataupun tidak mencampuri urusan politik yang sedang ada saat ini. Tapi Pak Prabowo kemarin bilang bahwa sebenarnya keterlibatan militer walaupun sudah purnawirawan ataupun sudah mundur di dalam politik ini ya salah satunya tujuannya untuk juga mengabdi pada negara seperti itu. Bagaimana Pak Agus melihatnya? Ya betul, itu yang saya katakan bahwa itu bisa disampaikan tanpa menimbulkan gerakan politik. Karena kalau menimbulkan gerakan politik, maka purnawirawan walaupun bebas menyatakan pendapatnya, tetapi sudah meninggalkan marwah Sabta Marga. Bahwa Sabta Marga itu yang dimaksudkan above politics, hanya menjalankan kebijakan negara dan tidak masuk ke dalam politik praktis, bahwa sekarang sudah terjadi masuknya para purnawirawan ke dalam gerakan politik praktis, dan kalau sudah masuk ke dalam domain warga sipil yang membebaskan itu, besar kemungkinan akan terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, bahkan pertentangan-pertentangan pendapat yang seperti kita lihat sekarang ini. Jadi hendaknya sampaikan dalam bentuk saran-saran yang tidak berwujud kepada gerakan politik untuk kepentingan bangsa. Tentu ini adalah timbal balik, tidak hanya satu arah, tetapi dua arah. Kita semua merenung apa sih yang dipersoalkan, apa yang menjadi isu persoalan di dalam perbedaan pendapat ini, guna untuk mencari solusinya. Oke, baik. Terkait dengan mungkin ada orang ataupun purnawirawan TNI yang juga akhirnya masuk ke dalam struktur gitu ya, struktur dari BUMN, kemudian ada juga yang di politik gitu ya. Ketika ada Pak Restu Widiantoro yang jadi Direktur PT Timah, ini seperti apa Pak Agus melihatnya?
masuk ke dalam struktur politik itu hak setiap purnawirawan karena sudah diberi kebebasan. Tetapi hendaknya dia sadari bahwa dia telah meninggalkan marwah sabta marga Oke. yang telah menjiwai perilaku dan kehidupan kita selama paling sedikit 30 tahun gitu. Dan bahwa sebetulnya pengabdian utama kepada negara dan bangsa yang dilakukan melalui bidang olah keprajuritan telah selesai. Sekarang tinggal adalah tetap menjadi pejuang untuk mengawal negara dan bangsa tanpa harus melibatkan di dalam gerakan-gerakan yang bersifat politik praktis keberpihakan. Jadi itu adalah memang pada masing-masing. Dan ingat bahwa sebetulnya kumpulan-kumpulan purnawirawan ini bukanlah sebuah kumpulan politik yang tidak bisa diatasnamakan oleh ketua, dan masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri. Ini adalah gerakan paguyuban untuk menyatukan semua purnawirawan dalam sebuah kehidupan purna pengabdian di dalam olah keprajuritan. Oke, baik. Kita akan nanti tanyakan lagi terkait dengan bagaimana kemudian kemarin Mas Gibran tidak hadir gitu ya, walaupun memang seperti apa sih sebenarnya kalau ada forum purnawirawan ini, apakah memang orang-orang yang diundang hanya memang purnawirawan atau seperti apa? Kita akan bahas lengkapnya saudara setelah jeda berikut di Sapa Indonesia Pagi.